silahkan dinyalakan kameranya. Oke, silahkan kamera dinyalakan sehingga kita bisa segera mulai perkuliahan. Baik, mari kita mulai saja. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, sekarang giliran Anda tiap kelompok untuk mempresentasikan ya, produk apa yang akan dikerjakan atau ya bukan dikerjakan sih, produk apa yang akan Anda usulkan untuk dibuat gitu ya. Kita mulai dari kelompok 1 saja, urut. Ya. Jadi Teofano, Arta Jenvian, Oktanta Immanuel, Eva Angelina, dan Ilham Ridwan Prayogo. Silakan. Kelompok 1. Teofano, Oktanta, Eva Angelina, dan Ilham Ridwan. Silakan. Iya, Pak. Oke. Saya izin saya screen ya, Pak. Silakan. Sudah terlihat mungkin, Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya, jadi produk atau jasa yang kita ingin buat itu adalah Search Engine Optimization atau disingkat SEO. Itu merupakan suatu praktik untuk mengoptimalkan kinerja website untuk memungkinkan suatu laman website muncul di halaman pertama mesin pencarian. Cara kerja dari SEO itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, on-site dan off-site. Secara singkat, on-site berarti melakukan optimasi dari dalam website, seperti penyesuaian dan pengaturan elemen yang ada. Terus off-site itu merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk mempromosikan website atau konten yang dimiliki, supaya para pengguna internet mengetahui keberadaan website atau konten tersebut. Terus mengapa dibutuhkan? Karena era digital sekarang hampir semuanya dapat dicari melalui internet. SEO berperan untuk memaksimalkan traffic kunjungan ke website berdasarkan keyword yang dituliskan oleh pengguna internet. Dengan mengoptimalkan konten atau website, memungkinkan mesin pencarian untuk menilai apakah konten tersebut layak untuk ditampilkan di posisi teratas hasil pencarian. Sasarannya, targetnya dari jasa ini adalah semua orang yang mempunyai konten digital yang memungkinkan traffic kunjungan ke website atau konten yang mereka miliki. Biasanya yang membutuhkan penerapan Search Engine Optimization ini adalah content creator, penulis blog, website toko, dan sebagainya. Oke.
Oke. Pentingnya apa toh kok kalau mengapa satu website atau toko online atau blog itu berada di urutan atas hasil mesin pencarian? Pentingnya jadi mudah ditemui aja sih Pak. Jadi kalau misalnya kita nyari sesuatu itu, dia langsung muncul paling atas. Biasanya kan kalau kita nge-search itu, yang paling atas yang kita klik. Nah itu salah satu kemudahannya gitu Pak. Oke. Oke. Jadi kalau sorry. Jadi kalau misalnya itu paling atas ya, kan mudah ketemu. Pertanyaan berikutnya, kalau memang trafficnya tinggi ke website itu lalu manfaatnya apa? Kalau jualan saya paham ya, tapi kalau tidak jualan lalu misalnya konten kreator trafficnya tinggi itu manfaatnya apa? Jadi mudah dikenal aja sih Pak. Jadi orang banyak yang tahu. Jadi dia namanya makin naik gitu. Hanya itu saja ya. Iya, sepemahaman saya sih itu Pak. Jadi makin banyak dikenal gini, gitu. Ya. Gini. Kalau kalian itu akan jualan gitu ya, orang itu kan harus diyakinkan bahwa itu penting. Kalau misalnya saya tuh bukan orang yang suka tenar gitu, kalau orang banyak akan melihat website saya itu, lalu pentingnya apa? Itu harus saya tidak harus dijawab sekarang, tetapi nanti itu perlu untuk dipertimbangkan lagi. Karena kalau traffic tinggi itu lalu manfaatnya apa? Ya, traffic tinggi misalnya konten kreator gitu ya, punya banyak video. Traffic tinggi datang tapi nggak nonton videonya kan saya sama saja ya kan. Nah, jadi itu nanti harus diperjelas lagi mengapa traffic tinggi itu penting. Mengapa banyak pengunjung itu penting. Mengapa kalau di search hasilnya muncul di sebetulnya tidak harus teratas ya, kalau menurut saya itu halaman pertama saja itu sudah cukup, karena kalau teratas tuh nanti khawatir saya kan lalu lomba gede-gedean anggaran CEO-nya ya tak? Dan kalau misalnya itu pengusaha gorengan pasti akan kalah dengan Pertamina kan begitu, misalnya aja ngawur. Itu ya nanti itu harus lebih jelas lagi. Jadi manfaatnya apa? Ingat ya, kelompok satu dan juga kelompok yang lain, kalau kalian itu terjun ke dunia bisnis, jawabannya itu hanya selalu satu. Manfaatnya apa? Dan manfaat itu pasti berujung kepada nilai rupiah, keuntungan, profit. Ini. Dan CEO ini kan pasti ada biayanya. Nah, dengan mengeluarkan biaya berapapun, manfaatnya apa? Kalau traffic tinggi, oke, bagus. Tapi traffic tinggi itu manfaatnya untuk profitabilitas lalu apa? Apakah hanya akan jadi terkenal? Ya. Nah, saya berikan contoh. Misalnya para selebgram gitu ya. Kalau mereka terkenal lalu apa? Oh, kalau terkenal kemungkinan menjadi endorser produk itu lebih terbuka lebar. Ya, zaman tahun berapa ya? Tahun 2012 itu operator telepon seluler XL itu bagi-bagi handphone Android gratis kepada pelanggan XL yang follower Twitternya minimal 1000. Nah, saya pada waktu itu dan sampai sekarang follower saya di bawah 500, jadi ya tidak dapat, gitu kan. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi kalau follower saya banyak, pengunjung saya banyak, saya bisa dapat endorsement. Pemasang misalnya tuh konten kreator mungkin, oh jadi terkenal karyanya mungkin dibeli, atau kalau itu satu website, oh trafficnya tinggi, pasang iklan di situ lebih menguntungkan. Nah, hal-hal seperti itu. Nanti yang perlu dipertajam, ya. Kalian sudah bagus ini, sudah mengarah ke hal yang benar, hanya perlu dipertajam. Kalau jualan itu tidak bisa hanya sekedar, wah nanti trafficnya tinggi ya, lalu apa? Gitu. Ya, oke. Terima kasih kelompok satu. Berikutnya kelompok dua, Muhammad Nur Alif, Franson Canesa, Della Sandia, dan Lukas William Wijaya. Silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Bagi semua kelompok kalau mau share screen langsung share screen saja pas presentasi ya, tidak usah minta izin. Baik, kami kelompok 2 itu membuat jasa pembuatan website dan manajemen server. Pembuatan website itu dapat membantu dalam mengembangkan sebuah bisnis yang dijalankan. Saat ini semua sudah serba digital dan terkoneksi dengan internet. Jika tidak segera beradaptasi, bisa-bisa perusahaan diabaikan oleh konsumen atau klien, atau mungkin dianggap terbelakang karena mereka telah menemukan produk atau jasa yang lebih mudah dan cepat dijangkau. Bahkan informasi lebih jelas, lengkap, dan akurat. Namun, kita semua tentunya tak mengharapkan hal demikian terjadi pada kita. Lalu yang manajemen server itu, layanan ini untuk memastikan peringkat penggunaan server yang lebih baik untuk perusahaan Anda, meningkatkan ketersediaan sistem dan meningkatkan kinerja untuk operasional, sistem informasi dan infrastruktur, teknologi informasi dengan memusatkan aplikasi bisnis terpenting dan server. Jadi kita akan membantu dalam pengembangan server dari pembuatan website yang sudah kita bantu buat. Kalau semisalnya untuk mengurangi pekerja yang jika perusahaan tidak ingin menambah karyawan, mungkin kami dapat membantu untuk memanajemen servernya dari server agar terhindar dari hacking atau membantu menyeimbangkan database-nya yang dimiliki. Fungsi jika memilih jasa manajemen server yang kami tawarkan, yaitu pertama, kami menyediakan resource untuk klien. Yang kedua, 24 jam menyimpan file dari klien agar terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Yang ketiga, selalu sedia melayani request yang klien minta. Keempat, bertanggung jawab penuh dalam konfigurasi data yang ada. Jadi kami akan 100% menyimpan data agar tidak mendapatkan kebocoran. Yang kelima, mengatur seluruh hak akses level pada server. Manfaat jasa yang kami tawarkan, yang pertama, jika memilih jasa pembuatan website kami, yaitu untuk membangun personal branding, untuk memperkenalkan produk atau jasa sebagai wadah membagikan sumber informasi, mendapatkan traffic, dan menghasilkan uang. Jika mempercayakan kami, tidak hanya pembuatan website saja, namun kami juga membantu meningkatkan omset untuk bisnis Anda dengan cara menampilkan website pada halaman pertama pencarian. Para customer tentunya akan lebih mudah menemukan jasa atau produk yang kami tawarkan. Selain itu, kami memberikan desain profesional yang harga terjangkau, fitur terlengkap, dengan spesifikasi tinggi yang cocok untuk marketing online bisnis Anda. Melayani pembuatan website dari usaha, toko online, bisnis, sekolah, properti, wisata, dan semua jenis website lainnya. Jika menggunakan manajemen server kami, yaitu menjamin keamanan data yang ada, menghemat biaya pengeluaran, memudahkan dalam memantau data, mampu untuk mengoptimalkan kebutuhan kerja tim, dan menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar dengan berbasis jaringan komputer. Sasaran jasa kami yaitu pertama, dari perusahaan yang baru berdiri, yang membutuhkan website untuk perusahaannya. Terus yang kedua, orang yang ingin membuka toko online. Ketiga, UMKM yang ingin mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk. Organisasi, yayasan, institusi, lembaga seperti sekolah atau panti asuhan dan lainnya. Yang kelima, individu seperti Blogspot atau WordPress.
Sudah? Sudah. Oke, ya. Lain kali diberitahu ya kalau presentasi sudah selesai. Pertama, kalau komentar saya itu adalah pada bahasa. Ya. Manajemen server itu kan bahasa Indonesia, tapi tulisan manajemennya pakai kata-kata bahasa Inggris, ada T di belakang dan pakai G gitu ya. Nanti lain kali dibuat supaya lebih konsisten. Kemudian kalau manajemen server itu maksudnya klien sudah punya server kalian kelola atau bagaimana? Ini agak belum jelas. Jadi kita itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu kalau misalnya dari awal membuat websitenya di kita, jadi kita juga bisa bantuin manajemen servernya gitu. Kalau yang kedua itu mungkin kan kalau misalnya perusahaan tidak punya karyawan yang bisa menjangkau untuk mengelola manajemen server itu, kita juga bisa membantu untuk memanagenya dan Sebentar. Ini server yang terkait dengan website atau segala macam server? Servernya ya yang dari website, Pak. Oh ya, nah, itu harus jelas karena kalau hanya server saja seperti itu, saya punya website lalu saya punya server untuk aplikasi akuntansi di dalam internal perusahaan, saya minta kalian mengelola, itu kan juga lalu jadi aneh gitu ya. Jadi mungkin bahasanya gunakan bahasa yang umum saja, yaitu website dan hosting kan. Ya, kalian tidak menyediakan hosting atau menyediakan hosting? Dari pertama pembuatan website itu juga udah nyediain hosting sama domain, Pak. Nah, silakan itu disampaikan dengan lebih jelas. Karena kalau hanya manajemen server, ya, misalnya saya nggak pengen website, saya pengen kalian mengelola server saya yang internal kan juga nggak mungkin kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, jadi nanti lebih jelas lagi bahwa manajemen server itu terkait dengan penyediaan website tadi. Ya, sebab kalau seperti ini yang kalian presentasikan, seolah-olah ada 2 jasa yang berbeda, padahal ini kan saling terkait. Ya nggak? Iya. Oke, ya sudah. Supaya lebih jelas saja, gitu ya. Iya, Oke, makasih. terima kasih. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 3, Vincentius Claudio, Margaret Dewi, Puspita Mahanani, dan Stephen Tauran. Silakan. Halo, suara saya sudah kedengaran ya? Sudah, gambarnya juga sudah muncul. Oke, jadi dari kelompok 3, kami berencana untuk membuat suatu aplikasi point of sales. Dalam kata lain, kayak seperti aplikasi kasir. Nah, ini tujuannya tentu saja untuk mendukung transaksi langsung dengan penjual sehingga semua transaksi dapat terpantau dalam sistemnya dengan jelas. Jadi seperti transaksi yang terjual apa, terus yang dibeli lagi itu apa, jadi seperti sudah tercatat. Dan kemudian untuk membantu jalannya proses bisnis dan sampai tujuan perusahaan. Aplikasi ini juga diharapkan dapat maksimalkan kinerja karyawan, memuaskan pelanggan, dan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan proses yang efektif dan lebih efisien. Dan tujuannya buat aplikasi ini, dan itu tentu saja kan nama juga sistem kasir, jadi kami berinisiatif untuk membantu seperti usaha-usaha kecil yang sekiranya masih pakai pembukuan manual, nulis manual gitu. Nah, kami membantu mereka agar supaya pencatatannya dalam secara digital. Karena kan kalau pembukuan secara manual itu kan kerap terjadi human error, jadi seperti salah hitung, terus ada barang yang terjual itu kayak ada yang miss, seperti ada yang tidak tercatat. Kan itu kan tentu saja berdampak juga dalam memperoleh keuntungan perusahaan yang bisa jadi awalnya ngiranya wah ini untung nih, ternyata pas direkap nyata rugi, nggak sesuai sama di pembukuan. Nah, ini kami tujuannya begitu meminimalisir
human error seperti itu. Dan sasaran kami itu lebih ke UMKM atau usaha-usaha yang UMKM menengah dan perusahaan-perusahaan kecil dan industri rumah tangga yang membutuhkan sistem kasir. Dan tentu saja yang masih menggunakan sistem pembukuan yang manual. Jadi begitu saja, Pak. Baik, terima kasih kelompok 3. Baik ya, ini point of sale. Nah, ini nanti platformnya apa? Komputer atau tablet atau smartphone? Jadi di aplikasi ini lebih ke smartphone sih, Pak. Kan zaman sekarang itu kan tentu saja hampir semua orang meskipun itu kan masih maksud saya sudah memiliki Android. Ya. Oke. Kan tentu saja kami juga bikinnya device-nya yang support smartphone tersebut kan nggak sedikit juga yang smartphone-nya ibaratnya speknya agak low gitu. Ya. Gitu, Pak. Baik. Oke, bagus. Nah, kalau itu perangkat pakai smartphone ya, entah Android atau iOS, yang menjadi pertanyaan berikutnya, datanya disimpan di mana? Di handset atau di cloud? Jadi dalam nyimpan datanya ini juga ada dua sih, Pak. Jadi kayak masuk di storage-nya di HP-nya itu atau enggak, kalau enggak mau boros memori ya disimpan di cloud. Oke. Nah, itu nanti harus dijelaskan. Ya. Oke. Supaya orang itu bisa dapat gambaran bahwa aplikasi yang kalian tawarkan itu berbasis smartphone. Kemudian data bisa disimpan di cloud dan seterusnya lebih detail ya. Kemudian ini terkait sasaran. UMKM itu kan macam-macam sebetulnya ya. Kalau point of sale itu biasanya kepada pedagang eceran seperti toko kelontong, penjual makanan, gitu ya. Yeah. Jadi yang jualannya eceran itu nanti mungkin juga perlu diperjelas di sana, sebab ada UMKM itu yang tidak jual eceran, ya kan? Ya, jadi misalnya di Indonesia saya belum pernah melihat terus terang, tapi kalau UMKM di Jepang itu kebanyakan mereka melayani perusahaan besar. Jadi kalau di Jepang itu pabrik-pabrik mobil itu komponennya yang membuat UMKM. Kan nggak dijual eceran, nggak dijual ke toko onderdil gitu, enggak, tapi langsung ke pabrikan. Nah ini nanti perlu diperjelas. Jadi UMKM itu macam-macam usahanya. Ada yang mereka menjual secara eceran, ada yang tidak. Nah, point of sale itu cocok untuk yang jual eceran. Ya kan? Oke, Pak. Oke, ya sudah, bagus. Jelas nanti. Ya, baik. Bagus sekali. Oke, berikutnya kelompok 4. Otnil Titus, Laurentius Julio, Sergio Yoel, dan Daniel Setiawan. Silakan. Selamat pagi Pak, teman-teman semua. Jadi produk yang akan kami desain itu adalah sebuah website. Nah, khususnya website ini untuk apa? Itu untuk melakukan perekrutan karyawan berupa tes psikotes, hitung cepat, dan wawancara online. Ya, jadi produk ini itu akan memuat satu website di mana website itu memiliki masing-masing database yang menyesuaikan tiap perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa membuka tempat untuk melakukan perekrutan pegawai. Nah, mengapa sih produk yang kami desain ini penting? Pertama itu adalah untuk meminimalisir menambahnya kasus virus corona di perkantoran. Ini karena kebutuhan sekarang perusahaan kan harus melakukan interview secara online. Karena apabila dilakukannya secara offline maka akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga, ada tes macam-macam.
Terus kemudian yang kedua adalah meminimalisir kerumunan ketika karyawan ingin melamar pekerjaan. Kasusnya juga sama seperti yang di atas. Lalu memudahkan HRD untuk menyeleksi. Ini jadi human research-nya itu juga dia bisa jauh lebih mudah menyeleksi karena tidak akan dia bisa ngatur waktunya itu sesuai, jadi bisa berurutan gitu kapan yang wawancara akan maju kapan enggak. Lalu karyawan bisa lebih menghemat karena tidak perlu pergi kantor langsung. Ini sama seperti poin pertama dan kedua maksudnya. Terus penghematan kertas dan lebih maksimalkan teknologi dan mendorong inovasi supaya perusahaan lain juga dapat mengikuti tren ini. Nah, sasaran produk kami itu siapa? Jadi sasaran produk kami adalah perusahaan yang menerima calon karyawannya seperti pabrik dan perusahaan besar. Lalu HRD atau Human Resource Department yang ingin proses perekrutan karyawannya menjadi lebih efektif dan efisien. Itu saja sih, Pak. Baik, baik, bagus. Nanti itu banyak typo ya, nanti lebih coba dicek lagi ejaannya. Ya, oke. Kemudian ini kan tadi saya lihat ada psikotes ya, tes hitung cepat. Tes hitung cepat itu maksudnya kan bagian dari psikotes itu sebetulnya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini nanti psikotesnya juga online. Iya, Pak. Psikotesnya online. Oke. Nah, satu pertanyaan saya sekarang. Kalau misalnya psikotesnya online tuh kalian memastikan yang mengerjakan adalah calon karyawan, bukan orang lain bagaimana? Jadi gini, Pak. Kalau teman saya kan pernah ikut tes TOEFL IBT gitu, Pak. TOEFL apa IELTS. Nah, dia itu punya 2 kamera gitu, Pak. Jadi kamera yang satu kamera di samping itu untuk ngecek bener-bener dia. Jadi maksud kami itu ketika melakukan tes psikotes itu diwajibkan pesertanya itu harus menaruh kamera satunya itu di sampingnya gitu, Pak. Oke. Baik, nah sekarang kalau pesertanya itu tidak punya kamera lebih dari satu, hanya punya satu, bagaimana? Ya dah? Iya. Oke, tapi itu ada teknologinya, ya. Jadi nanti saya pernah itu beberapa kali saya mengikuti, bukan psikotes kalau saya mengikuti ujian sertifikasi. Yang terakhir itu saya ujian sertifikasi Linux. Nah, itu kameranya cukup satu, ya. Tapi nanti ada proktornya. Proktor itu seperti pengawas ujian lah. Nah, jadi sebelum ujian itu kameranya kalau saya pakai webcam yang bisa dilepas, tidak webcam yang bebas bergerak itu. Pertama di ruang ujian itu dia disuruh untuk memutar kameranya itu untuk bisa mengcover seluruh ruang ujian, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu di atas meja juga disuruh untuk ditunjukkan, di bawah meja juga ditunjukkan, semua gadget nggak boleh kelihatan, keranjang sampah nggak boleh kelihatan, dan seterusnya. Jadi itu modelnya seperti itu. Cukup satu kamera. Dan nanti mereka ada satu aplikasi kecil gitu ya. Itu akan merekam, melihat ini wajah, mata itu kemana. Kalau misalnya saya noleh ke sini, nah itu langsung akan diberi peringatan. Tapi kalau mata saya lurus menatap ke arah layar itu nggak apa-apa. Tapi kalau toleh-toleh gitu ya, nah itu ketahuan itu ya belum tentu curang, tapi itu satu perbuatan yang mencurigakan. Itu akan diberi peringatan. Nanti kalau berapa kali peringatan tidak digubris, langsung dinyatakan gagal. Itu ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Terima kasih, Pak. Oke, kelompok 5, Venantius Fortunatus, Edwin Yunus, Niki Kusuma, dan William Tandi. Silakan.
Inventaris Ya. keterangan singkatnya itu sistem inventaris. Ini akan membantu suatu bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya. Sistem inventaris juga akan mempermudah pekerjaan setiap anggota kerja. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah transaksi dan bisnis dalam dapat berkembang menjadi lebih baik. Tujuan pembuatan aplikasi inventory itu sendiri adalah persediaan suatu barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan proses produksi atau mungkin untuk dijual lagi. Bertujuan untuk memudahkan pengecekan stok dengan sistem yang ada serta memudahkan untuk pencatatan pembukuan. Sasarannya itu UMKM seperti perusahaan kecil yang inventorinya belum terorganisir dengan baik. Sekian. Oke. Baik. Jadi kalian itu akan membuat apa tuh nih sebetulnya? Sistem inventory, Pak. Oke, sistem inventory itu yang kalian maksudkan apa? Hanya pencatatannya saja. Ya, pengecekan stok. Bagaimana pengecekan stok itu bisa dilakukan dengan aplikasi? Apakah nanti aplikasinya akan ngecek stok atau bagaimana? Aplikasi untuk ngecek stok gitu, Pak. Ya, bagaimana caranya ngecek stok dengan aplikasi itu? Bagaimana caranya? Di input ke itu namanya sistem. pencatatan. Itu pencatatan. Ngeceknya tetap harus manual oleh manusia. Oh, pencatatannya, Pak. Iya. Jadi begini, permasalahan dengan persediaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah persediaan, bukan inventory. Persediaan. Persediaan itu ada bisa persediaan barang untuk dijual, kalau itu misalnya seperti minimarket, atau persediaan untuk namanya persediaan bahan baku atau material itu untuk pabrik atau manufaktur. Oke, permasalahan inventory atau persediaan itu ada nomor satu, itu adalah sering terjadi perbedaan antara yang dicatat dengan yang fisik namanya. Jadi di gudang masih ada 100, di catatan kok tinggal 50. Kok beda? Atau di catatan 100, di gudang 50 fisiknya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itu. Kemudian nanti metode manajemen persediaannya bagaimana? Ya. Nah, kalau kalian akan membuat aplikasi seperti ini, kalian harus paham yang namanya manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu apa saja yang perlu diperhatikan? Satu, bagaimana persediaan itu ditata. Ya. Sehingga misalnya kalian, misalnya itu satu toko kelontong gitu ya, atau minimarket, mie instan yang dibeli bulan Januari harus dijual terlebih dahulu daripada mie instan yang dibeli bulan Mei. Jangan malah kebalik, yang datang belakangan dijual duluan. Nah, nanti yang datang duluan nggak laku-laku, kadaluarsa. Tuh. Kemudian pencatatan atau penentuan nilai persediaan. Yang kalian beli di bulan Januari mungkin harganya beda dengan di bulan Mei. Lalu yang dipakai yang mana? Atau misalnya bahan baku, pabrik kaos misalnya. Beli kainnya Januari harganya 10.000, beli kainnya Mei harganya 15.000. Dua-duanya dipakai untuk membuat satu kaos. Lalu yang dipakai harganya yang mana? Nah, itu permasalahan-permasalahan manajemen persediaan. Boleh silahkan membuat ini, tapi kalian harus paham yang namanya manajemen persediaan. Lalu ini yang sasaran itu ya UMKM. UMKM seperti perusahaan kecil. UMKM itu ya perusahaan kecil, ya bukan seperti perusahaan kecil. Tahu nggak singkatan UMKM itu apa? Usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi di dalamnya sudah ada kecil. Jadi kalau UMKM seperti perusahaan kecil lah itu malah
Reda. Nah, yang inventory-nya belum terorganisir dengan baik. Nah, itu yang dimaksud terorganisir dengan baik apa? Catatannya atau fisik barangnya. Nah, ini macam-macam. Ya, nanti perlu diperjelas lagi. Itu ya. Oke, Baik, Pak. Pak. Oke, baik. Silahkan berita kelompok 6, Apollinaris Eko, Hessler Torang, Ariel Valentino, dan Hagara Ragil. Di sini kelompok kami akan tentang aplikasi video conference. Deskripsi singkatnya, pada tahun 2020 adalah tahun di mana pandemi meluas secara global yang membuat banyak sekolah memindahkan kegiatan pembelajaran normal dan hampir semua siswa atau siswi telah belajar dari rumah. Ini juga yang membuat banyak aplikasi telekonferensi jadi booming karena hampir seluruh penduduk dunia menggunakan aplikasi meeting online untuk tetap terhubung. Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke suatu lokasi bersama. Lalu mengapa produk ini dibutuhkan? Produk ini dibutuhkan karena pada saat masa pandemi ini diperlukan komunikasi jarak jauh secara mau tidak mau agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan seperti pada umumnya. Kemudian pentingnya video conference terkait pembelajaran mahasiswa agar materi tetap dapat disampaikan walaupun terdampak oleh pandemi. Yang terakhir, mahasiswa juga dapat langsung berinteraksi dengan dosen melalui tatap muka secara tidak langsung. Sasaran produk yang pertama ada sektor bisnis. Para pengusaha sedikit susah untuk mengembangkan bisnis mereka dikarenakan terbatasnya sarana komunikasi secara langsung. Maka dari itu, bagi para pengusaha yang ingin melakukan meeting secara mendadak bisa menggunakan aplikasi video conference ini. Kemudian untuk penggunaan pribadi mungkin untuk seperti kepentingan keluarga atau lain-lainnya. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Sejak COVID-19 disahkan sebagai pandemi internasional, maka selain tempat umum dan perkantoran tutup, sekolah telah ditutup, yang menyebabkan semua kegiatan belajar dialihkan. Kok putus-putus ya, Apollinaris? Ya, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Baik, video conference ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apa keunggulan produk kalian dibanding misalnya dengan Zoom yang sudah sangat populer, atau Microsoft Teams ini, atau Jitsi, itu juga banyak ya, sudah yang open source. Bedanya apa ini? Atau mungkin pakai FaceTime atau Google Meet gitu ya. Banyak sekolah-sekolah itu pakai Google Meet. Nah, ini bedanya apa? Atau keunggulan produk kalian apa? Karena saya tidak melihat itu di dalam. Itu ya. Benar. Oke. Ya, kalau tidak bisa dijawab sekarang juga tidak apa-apa. Tapi kalian harus, karena sekarang sudah banyak yang pakai, yang gratisan ya banyak. Zoom itu bisa gratisan 40 menit. Microsoft Teams juga bisa gratisan berapa puluh menit gitu ya.
Google Meet apalagi, Jitsi itu banyak yang menyediakan. Nah, jadi atau kalau misalnya kebutuhannya itu hanya one on one gitu ya, satu-satu, tidak massal, itu kan bisa pakai WhatsApp video call misalnya gitu ya, atau FaceTime kalau itu iOS. Nah, jadi kalau kalian akan menjual sesuatu itu harus dilihat keunggulannya apa dibanding para pesaing. Ya. Ini beda dengan tadi yang point of sale misalnya. Kenapa? Karena point of sale itu tidak ada satupun yang sangat populer. Ya, karena kebutuhan tiap-tiap usaha itu beda-beda, maka kemudian banyak yang kecil-kecil itu. Tapi kalau video meeting, video conferencing itu sangat populer dan dipakai sebagian besar penduduk dunia katakanlah gitu ya, itu ada. Ya, nomor satu Zoom, dan ada Microsoft Teams, ada Google Meet, itu sudah jelas gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kalian akan jualan bikin misalnya smartphone, ya. Android. Nah, apa keunggulannya dibandingkan dengan Samsung, dengan Xiaomi, dengan Huawei, dan itu nanti kalau belum ada ya nggak apa-apa, tapi nanti harus dipikirkan apa menangnya produk kalian gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan kelompok 7, Ivan Aditya, Heru Supriya, Rian Andri, dan Heribertus Krisantos. Halo? Ya, silakan. Sudah masuk, Pak, layarnya, Pak? Sudah kelihatan dan sudah terdengar. Selamat pagi. Produk yang akan kami buat adalah sebuah aplikasi. Aplikasi ini nanti akan dipergunakan, aplikasi ini adalah aplikasi sebuah pendaftaran vaksinasi bagi para pelajar SD, SMP, dan SMA. Nantinya aplikasi ini akan dipergunakan. Nanti dulu. Ini bukannya tugas kemarin ya? Iya, Pak. Ya jangan pakai tugas yang sudah saya berikan dong. Enggak, maksudnya kan aplikasinya sesuai, Pak, sama sistem informasi, Pak. Lah ya, tapi kan sudah itu dari saya kan idenya untuk tugas kan. Ya janganlah. Itu ya, Pak. Lah iya ya, harus itu idenya dari kalian, jangan dari kalau ini kan namanya malah menjiplak kalau seperti ini. Janganlah. Ini mana kalimatnya mirip lagi dengan apa yang saya berikan. Oh jangan. Gitu ya, Pak. Iya, nggak boleh. Bentar, Pak. Boleh melakukan revisi bentar, Pak, sama grup, Pak. Ya, boleh melakukan revisi. Ya revisinya ya terlambat kalau sekarang. Udah, nanti aja. Nanti aja, Pak. Iya, sudah sekarang ke kelompok yang lain. Oke. Kelompok 8. Ya, Pak. Iya, jangan seperti itulah. Siap, Pak. Evan Sumarti, Freshmaker, Elga Adityas, dan Rumi Rusdianti. Silakan, kelompok 8. Baik, sudah kelihatan, Pak? Belum. Ya, sudah sekarang. Ya. Baik. Jadi yang mau kami adalah aplikasi Financial Advisor. Aplikasi penasihat investasi yang membantu dalam memilih saham terbaik. Jadi siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko tanpa perlu pengalaman. Mengapa aplikasi ini dibutuhkan? Jadi di zaman sekarang pastinya sudah banyak orang yang berpikiran untuk mengembangkan uangnya di investasi daripada disimpan di bank. Karena dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi. Tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di utang. Oleh karena itu, aplikasi ini menyediakan platform financial advisor. Jadi aplikasi ini akan membantu investor dengan memberikan saran investasi yang optimal dan mengkalkulasikan serta memilih jenis investasi baik berdasarkan profil risiko investor, target investasi, dan jangka waktu investasi dengan mengimplementasikan berbagai jenis tool data analisis.
Untuk sasaran produk sendiri, sasaran utama produk kami adalah individu dari yang muda hingga tua yang ingin berinvestasi untuk masa mendatang namun tidak memiliki pengalaman atau masih pemula. Gitu, Pak. Oke, bagus. Nah, ini investasinya itu dalam bentuk apa? Saham, Pak. Oke, saham. Sahamnya itu yang saham di mana? Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, atau di Ya. Singapura, atau di Hong Kong, atau di Amerika, atau di mana? Bursa Efek Indonesia, Pak, IDX. Nah, itu harus dijelaskan, sebab yang namanya bursa saham itu macam-macam kan, bisa di seluruh dunia, gitu ya. Ya. Oke, lalu nanti bentuknya itu apa? Yang bentuk konkretnya itu apa? Misalnya saya punya uang 1 miliar pengen saya investasikan, itu lalu yang bisa kalian lakukan apa? Jadi melalui data tools data analisis ini kami dapat mengumpulkan mungkin beberapa portofolio yang cocok dengan budget dari investor. Oke, baik. Nah, itu konkretnya apakah kalian yang akan membelikan sahamnya atau cukup memberikan, ini loh Pak atau Bu, belikan saham ini gitu. Jadi kami cukup memberikan saran aja, Pak. Oh, tidak sampai kepada membelikan ya? Tidak. Oke. Nah, baik kalau begitu. Saya kira bagus ini ya. Hanya ini tidak terkait dengan tugas dan bukan revisi, tetapi kalau memberikan nasihat investasi itu, yang namanya investasi itu kemungkinannya ada 2. Mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, yang perlu dipertimbangkan kalau kalian akan buat produk seperti ini itu adalah kalau nasihat kalian itu salah gitu. Ya. Dan ternyata malah investornya kehilangan harta mereka lah, itu perlu dipikirkan juga. Artinya karena mereka ini kan kalau kehilangan uang lalu marah kan mesti nanti akan ada konsekuensinya ya, ada mungkin mereka akan menuntut dan lain sebagainya. Nah ini kalau kalian nanti benar-benar kan buat ini perlu dipikirkan. Ya, lalu juga yang perlu dipikirkan lagi adalah saham itu kan harganya berubah-ubah setiap saat, ya. Nah, kalau kalian memberikan advice, oh beli saham ini, itu ada jangka waktunya mestinya ya, bahwa kalau misalnya beli saham Telkom gitu kan, tapi kapan belinya dan seterusnya. Oke, tapi ya oke lah, ini hanya untuk sekedar memberikan gambaran. Terima kasih kelompok 8. Ya, baik. Kelompok 9, Ignatius Pradipta, Elizabeth Karen, dan Prajna Paramita. Silakan. Baik, Pak. Oke, Pak. Buat kelompok kita ini kita mau buat jasa logistik. Nama jasanya itu jasa Lexap. Nah, apa itu Lexap? Lexap itu jasa logistik digital yang diciptakan untuk pengiriman barang, terutama makanan dalam kurung frozen food, ke seluruh Indonesia dengan waktu pengiriman 1 hari sampai. Lexap mengadaptasi sistem yang digunakan oleh Paxel, sistem dari pintu ke pintu melalui jaringan locker untuk menyimpan dan menyortir paket selama perjalanan hingga sampai ke tujuan. Selanjutnya, locker akan memberikan pesan kepada penerimanya agar segera diambil. Cara pakai locker dengan men-scan kode di dalam aplikasi. Alasannya, dengan keadaan dunia saat ini, layanan yang disediakan Lexap dapat membantu dan menjawab kebutuhan UMKM, terutama mereka yang di bidang kuliner, agar tetap bertahan, bahkan berkembang meskipun kondisi sulit seperti sekarang ini.
target atau sasarannya yang fokus utamanya itu UMKM atau siapa saja dalam kurung universal yang merasa memiliki bisnis kuliner atau frozen food, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang lain selain kuliner. Oke. Terima kasih. Saya agak penasaran kenapa kok di slide terakhir tadi ada kata-kata merasa itu. Nggak apa-apa, Pak. Tidak ada maksud yang aneh-aneh. Ya, saya paham. Nggak, mungkin sebaiknya jangan kata ya yang memiliki bisnis kuliner. Kalau merasa tuh saya merasa memiliki bisnis kuliner gitu kan agak lucu juga gitu ya. Baik. Jadi nanti sistemnya bagaimana? Misalnya saya ngirim apa katakanlah siomay gitu ya, siomay beku gitu ya. Bapak ada siomay beku, nanti Bapak tinggal ke locker aja, locker Lexap ini. Kayak anggap aja kita udah punya locker kayak secara fisik, nah ditaruh di daerah contoh Jakarta deket stasiun apa, nah nanti Bapak tinggal ke stasiun itu, naruh barang, scan barcode, nah nanti ada apa kurir ngambil, terus si kurir itu tinggal ngirim barang Bapak ke locker berikutnya, semisal Bapak ngirim ke Tangerang, nah nanti di Tangerang ditaruh di locker Tangerang. Oke. Bisa diambil sendiri gitu. Oke. Nah, ini 24 jam berarti ya. Iya, Pak. Satu hari itu maksudnya maksimal 24 jam sampai gitu. Dari barang pertama kali ditaruh, Pak. Oke. Dihitung 24 jam. Oh, jadi dari locker ke locker itu 24 jam. Iya, locker ke locker. Oke. Ini nanti, nah kalau misalnya itu dari Jakarta ke Tangerang ya, kan berapa jam paling. Tapi kalau misalnya dari Jakarta ke Wamena gitu, ya kita usahakan Pak. Kalau misalkan tidak sampai 24 jam, uang kembali 100%. Oke. Barangnya juga kembali. Oke. Nah nanti perlu dipikirkan itu, ya bukan masalah kembali atau tidak kembali, tapi bahwa kalian itu sudah berjanji untuk 24 jam. Itu perlu dipikirkan kalau jaraknya jauh, misalnya dari Sabang ke Merauke gitu kan, ya bisa saja tuh makanannya. Kemudian volume, ya locker itu kan kesannya kecil ya, tapi kalau misalnya pengusahanya itu besar, dia mau kirim katakanlah misalnya lobster 1 kuintal gitu, 100 kilo, itu apakah akan diterima, dan ya itu tadi jarak dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, ini nanti terkait dengan tugas berikutnya soalnya ya, jadi perlu dipertimbangkan. Oke. Baik, terima kasih kelompok 9. Berikutnya kelompok 10, Elvino, Costanova, Alan, dan Leonardo Wijayanto. Silakan. Sudah terlihat, Pak? Belum, masih hitam. Maaf, Pak, mungkin koneksi kali. Iya, coba yang lain kalau begitu. Ya, sudah kelihatan. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Oke. Baik. Produk yang kami rencanakan untuk dibuat adalah kami berencana untuk menyediakan produk penyedia jasa top up game. Kami memilih untuk membuat produk jasa penyedia top up bagi para pemain game agar dapat melakukan pembelian dalam game yang dimainkan dengan mudah. Produk jasa yang kami tawarkan berupa situs yang memfasilitasi top up game dengan fitur menerima pembayaran lewat berbagai media transaksi seperti operator ponsel, pulsa, uang elektronik seperti GoPay, dan pembayaran tunai melalui ATM dan toko-toko seperti Indomaret, Alfamart juga bisa,
Selain itu, produk jasa kami juga akan bekerja sama dengan berbagai game online yang di seperti beberapa game lain. Alasan produk ini dibutuhkan, pertama, banyak game yang khususnya game online memiliki fitur pembelian agar dapat memudahkan untuk membuat game semakin nyaman dimainkan. Yang kedua, pemain game di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat baik dari jumlah maupun tren yang mengikuti perkembangan game di Indonesia. Ketiga, banyak pihak ilegal yang ingin melakukan penipuan dengan produk top-up murah. Kami ingin membuat produk kami menjadi legal agar para player dapat bermain dengan lebih nyaman. Sasaran produk kami menyasar para pengguna game di Indonesia karena karena industri di Indonesia sendiri sudah berkembang dengan baik pada masa ini. Sebagian game yang kami sasar itu sudah menggunakan mobile game ataupun personal computer. Dan juga industri gadget, karena industri gadget di Indonesia juga berkembang dengan baik. Ada beberapa model gadget yang khusus untuk gaming seperti Asus ROG, PC, dan lainnya. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini nanti kalian dapat penghasilannya dari mana? Apakah ketika beli atau top up game itu dikutip biaya sekali top up 1.500 misalnya, atau persentase dari misalnya top up 10.000 nanti kalian dapat 1% misalnya, atau bagaimana? Kalau untuk sekarang kami rencanakan untuk bikin penghasilan kami itu dapatnya dari ini persenan, Pak. Jadi kalau ada jumlah yang di itu. Oke, ya, baik. Supaya jelas saja. Jadi kan artinya kalau saya top up 10.000, apakah saya bayarnya 10.000 dan dapat 10.000 atau bagaimana, itu nanti harus lebih jelas gitu ya. Supaya pelanggan itu apa ya istilahnya tidak merasa tertipu. Saya top up 10.000 tapi dipotong 1.000 untuk kalian, ya itu kan nanti jadi masalah gitu kalau tidak transparan di depan. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih kelompok 10 ya. Tadi yang belum berarti kelompok 7 ya. Oke, waktunya juga sudah tidak mencukupi. Oke, kelompok 7 saya urus belakangan. Baik, nah kalau kalian lihat ke situs kuliah, itu saya sudah meninggalkan tugas yaitu anggaran. Ya, nanti silakan dilihat ke situs kuliah. Jadi untuk produk yang kalian usulkan dalam presentasi hari ini itu nanti lalu berapa biaya yang dibutuhkan. Total ya, tidak hanya untuk produk itu tapi juga untuk operasional kalian nanti totalnya itu berapa. Dan harus diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ya, itu nanti silakan dibuat. Ya, dan nanti juga baik kalau dipresentasikan. Waktunya 2 minggu. Ya. Oke, itu saja saya kira. Nah, setelah kalian tadi presentasi, sekarang giliran saya presentasi untuk materi kita hari ini. Ya. Materi kita hari ini itu adalah ini. Peran teknologi informasi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi, judulnya saja ekonomi sistem informasi. Jadi sistem informasi itu punya peran terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, nomor 1 ini yang disebut sebagai productivity paradox. Kelihatan kan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Bagus, terima kasih. Productivity paradox itu begini. Jadi ini salah satu kasusnya ya yang dulu terjadi itu adalah di tahun 80-an ketika komputer itu mulai pertama kali banyak digunakan di industri di luar pemerintahan dan militer. Salah satu industri yang menggunakan secara intensif dan sampai sekarang itu adalah dunia perbankan. Jadi kalau Anda lihat, bank itu termasuk salah satu yang secara agresif menggunakan teknologi baru. Sebelum pandemi, ya sekitar 2 tahun sebelum pandemi, mulai tahun 2018 itu bahkan kalau Anda lihat, CIMB Niaga itu sudah mulai banyak menutup cabang-cabang mereka. Cabang yang tadinya dilayani manusia,
diganti menjadi digital lounge yang ya isinya adalah mesin. Jadi kegiatan perbankan itu tidak lagi interaksi manusia dengan manusia, tapi manusia dengan mesin. Setor tunai pakai ATM, tarik tunai ATM jelas, transfer, cetak buku tabungan segala macam dilakukan dengan mesin. Ya. Jadi intensif ya, dan ekstensif. Kemudian dilakukan di dekade 80-an, jadi dari tahun 81 sampai tahun 90 itu dilakukan penelitian, melihat kelihatan bahwa investasi IT oleh industri perbankan di Inggris itu naik. Tapi produktivitas perbankan Inggris itu mendatar. Artinya apa? Tidak ada kenaikan. Jadi investasi IT-nya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat IT dan bayar programmer dan lain sebagainya itu naik. Tapi kok produktivitasnya mendatar. Artinya percuma dong. Investasi tinggi tapi produktivitas tidak naik. Padahal salah satu keunggulan teknologi informasi itu adalah meningkatkan produktivitas. Tadi beberapa kali di antara Anda yang presentasi juga mengatakan demikian. Lebih efisien, lebih efektif, produktif. Tapi ternyata tidak. Buktinya itu. Nah, kenapa? Nah, ini contohnya ada di slide ini. Perbankan. Ya. Pakai mesin ATM, internet banking, mobile banking, tapi cabang ditutup. Karyawan diberhentikan. Dampaknya apa? Di satu sisi produktivitas perbankannya naik, tapi karyawan yang diberhentikan ini menurunkan produktivitas karena mereka jadi nganggur, tidak menghasilkan apapun. Gitu ya. Nah, itu. Dan itu berkali-kali terjadi. Nah, oke, bisa. Ini penilaian investasi kalian sudah pernah, ini sudah ketika evaluasi proyek itu sebetulnya. Ya. Nah, jadi sering sekali peningkatan produktivitas karena teknologi itu dibarengi dengan penurunan produktivitas karena apa? Manusia-manusia yang pekerjaannya digantikan oleh teknologi itu menjadi menganggur sehingga mereka menjadi tidak produktif. Ya, itu. Lalu juga banyak sekali, ini juga sudah saya bahas pada pertemuan mengenai evaluasi proyek sistem informasi, banyak sekali manfaat teknologi itu yang sifatnya tidak berwujud. Ya, misalnya apa? Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Ya, pelanggan menjadi lebih puas. Apakah itu hal yang positif atau negatif? Positif, tapi berapa rupiah itu? Tolong yang lain di mute mic-nya ya, saya mendengar suara-suara agak mengganggu. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya, tapi sementara belum akan bertanya, mic-nya di mute. Nah, ini yang juga sering menjadi masalah antara orang-orang non-IT dengan orang IT. Orang IT merasa kalau saya beli perangkat ini atau saya membuat sistem ini atau mengembangkan aplikasi ini, itu dampaknya positif bagi organisasi, membantu. Tapi orang-orang non-IT akan melihat dari apa? Saya keluar uang sekian, dapatnya berapa? Saya keluar modal sekian juta, nanti dapatnya berapa juta? Untung atau tidak? Laba atau tidak? Profit atau tidak? Ya. Sudah keluar uang jutaan rupiah, bahkan miliaran atau triliunan, tapi hasilnya nggak kelihatan. Lo ngapain saya mengeluarkan uang sekian banyak itu? Nah, ini yang sering menjadi masalah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana investasi IT itu dimulai dari satu, yaitu pengeluaran biaya, ya. Perusahaan keluar uang untuk membeli perangkat, rekrut karyawan, mengembangkan aplikasi, mengembangkan sistem, dan lain sebagainya. Nah, dengan berjalannya waktu, pengeluarannya akan menjadi aset. Lalu punya server, punya aplikasi, punya printer, dan lain sebagainya. Pada gilirannya kemudian ketika aset ini dipergunakan dengan optimal, dengan baik, ini punya dampak. Dan dampaknya itu kemudian
apa? Meningkatkan kinerja organisasi. Oke. Ya, sekarang komputer untuk game itu kan harganya mahal. Saya kemarin melihat ada prosesor saja untuk game itu harganya bisa 75 juta rupiah, itu baru prosesornya saja. Ya, belum nanti RAM-nya, belum nanti grafik card-nya, belum SSD dan lain sebagainya. Sehingga satu komputer gaming itu bisa harganya di atas ratusan juta, di atas 100 juta lah. Mahal kan? Tapi dengan itu misalnya seorang pemain game profesional yang main e-sport, dia bisa menang berbagai turnamen dan dapat hadiah ratusan juta. Sehingga keluar uang 100 juta tadi, ini ketika diwujudkan menjadi komputer game dan ternyata dia bisa menangan main game ya, kinerjanya menjadi apa? Wah, ternyata lalu menjadi kaya raya karena hadiahnya besar. Ya. Nah ini. Investasi IT itu terasa mahal. Kalau apa? Kalau dampak dan manfaatnya itu ternyata tidak terwujud, tidak optimal. Ya. Kalian misalnya dibelikan laptop mahal oleh orang tua kalian, tapi lalu nilainya malah, nilai kuliah kalian tidak membaik, malah kemudian turun. Kenapa? Wah, dipakai untuk main game. Ya. Jadi bagaimana investasi, kata kuncinya itu ada yang di tengah ini, appropriate use, penggunaan yang benar. Nah, kalau tidak digunakan dengan benar ya percuma. Ya. Betul. Oke, saya akan lewati ini, gitu ya. Ini berbagai cara untuk menilai investasi teknologi informasi. Saya sudah pernah menyampaikan gitu ya. Tapi kata kunci dari investasi teknologi informasi itu adalah itu baru bisa bermanfaat kalau proyeknya atau pengembangan sistem informasi penting itu berhasil. Kalau gagal, waduh ya sudah, percuma. Dan ingat, pengembangan proyek sistem informasi itu kebanyakan biaya adalah sunk cost. Biaya tidak bisa ditarik lagi, biaya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Gaji karyawan, ya, gaji programmer, kalian bikin proyek, mau gaji programmer di tengah jalan, proyeknya dihentikan, dianggap tidak layak. Apakah gaji programmernya bisa ditarik lagi? Tidak bisa. Konsumsi, rapat ini itu, ketika proyeknya gagal, dihentikan di tengah jalan, apakah itu bisa ditarik lagi? Ya bisa. Maka agar supaya investasi atau uang yang sudah dikeluarkan untuk teknologi informasi ini bisa bermanfaat, ya proyeknya harus berhasil. Sistem atau teknologi informasi yang kita kembangkan itu harus berhasil. Kalau gagal ya percuma. Ya. Nah, kenapa kok gagal? Ya. Macam-macam penyebabnya. Tapi nomor 1 atau 70% masalah sistem informasi itu adalah pada analisa sistem. Di awal-awal, yaitu analisa sistem, baik analisa biaya manfaat atau analisa requirement-nya, itu keliru. Ibaratnya kalian itu butuhnya sarung, dibuatkan kaos, ya kan enggak? Pas. Butuhnya rok, dibuatkan kebaya, ya enggak pas. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, oke, kita lanjut ke kegagalan sekarang. Nah, untuk mengatasi kegagalan lalu apa ya? Mungkin kita nggak perlu beli, kita sewa saja, itu bisa. Ya, dan sekarang itu trennya. Ya. Tadi ada yang kelompok satu apa ya? Yang jasa pembuatan website dan hosting. Nah, sekarang perusahaan sebesar Coca-Cola pun itu mereka sekarang tidak lagi membangun data center. Mereka lebih pilih pakai cloud. Ya. Jadi dulu di markasnya Coca-Cola di Australia itu Coca-Cola Amatil itu ada data centernya, gede gitu kan, banyak server-servernya. Tapi tahun 2015 itu semua hilang, hanya tinggal beberapa saja lemari server itu untuk kepentingan internal. Yang lainnya pindah ke cloud. Ya.
Dulu Coca-Cola itu membangun sendiri sistemnya. Untuk persediaan ada, untuk gudang ada, untuk produksi ada, untuk logistik ada. Lalu kemudian sekarang semua hilang. Kenapa? Mereka pilih menyewa lisensi SAP. Nah, kenapa? Ya itu lebih murah dan risikonya lebih kecil. Tuh, nanti kita bahas lagi. Oke, banyak nggak sih kegagalan? Banyak. Ini salah satu contoh klasik, nanti bisa dibaca. Itu ada London Ambulance Service. Ini sudah cukup lama, tapi selalu menjadi cerita klasik kegagalan sistem. Tahun 92 London. Jadi kalau di negara-negara maju ya itu ada sistem emergency. Ada satu nomor yang bisa ditelepon kalau Anda mengalami emergency. Di Inggris itu nomornya 999, di Amerika 911 911. Di Australia itu 03 kali 000 ya. Dan kalau kalian telepon layanan emergency pasti ditanya, butuh polisi, pemadam kebakaran atau ambulans. Nah, ini khusus di Inggris di ambulans. Jadi sistemnya ambulans itu adalah Anda telepon lalu ngomong kepada operator, saya butuh ambulans karena ini lokasinya di mana. Ya. Dan si operator ini akan melihat posisi Anda ada di mana, lalu ambulans yang terdekat di mana. Ambulans itu bisa dalam bentuk mobil, bisa motor, dan helikopter. Pangeran William, pewaris tahta kerajaan Inggris ya, pewaris tahta nomor 2 sekarang. Jadi nanti kalau Ratu Elizabeth meninggal itu yang akan jadi raja adalah Charles, Pangeran Charles. Lalu kalau Pangeran Charles tidak meninggal, itu penggantinya ada Pangeran William. Nah, Pangeran William itu adalah pilot helikopter ambulans. Dan dia masih aktif sebagai pilot helikopter ambulans di Inggris. Oke, jadi nanti operator itu akan memanggil ambulans terdekat. Nah, ambulans di negara maju itu fungsinya bukan hanya sekedar transportasi orang sakit atau jenazah. Sopir ambulans itu adalah paramedis. Mereka itu terlatih untuk menangani kondisi darurat medis. Tugas pertama mereka itu adalah melakukan triage. Triage itu adalah melihat si pasien ini ya, lalu kondisinya bagaimana. Perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak. Dulu saya pernah mengalami ya, jadi saya tuh suatu pagi bangun tidur, ini ketika saya sekolah, musim dingin, saya pagi bangun tidur dan mimisan. Pendarahan di hidung nggak berhenti-berhenti itu sampai darahnya tuh tertelan oleh saya gitu. Wah, panik, istri saya juga panik, kemudian telepon ambulans. Tidak lama kemudian markas ambulans ada di dekat rumah saya, hanya jarak sekitar 10 rumah, ya. Ambulansnya datang, lalu petugasnya datang. Mereka meriksa saya, ya. Meriksa saya detensi dan lain sebagainya. Lalu salah satu paramedisnya itu, oke, duduk, saya disuruh kepala itu agak ditundukkan, kemudian hidung saya dipencet. Coba dipencet di sini, gitu. Saya pencet jadi 5 menit kemudian pendarahan berhenti. Setelah itu saya diperiksa, nggak ada masalah. Lalu, oke, nanti ke dokter aja, gitu kan. Nah, mereka pergi. Nah, itu bukan darurat. Tapi saya juga pernah ada tetangga saya itu kena serangan jantung, ya. Dan saya teleponkan ambulans datang, lalu dia diperiksa dan dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Ini. Jadi tugas mereka itu adalah paramedis. Kalau tidak perlu dibawa ke rumah sakit, nggak usah. Tapi kalau perlu dibawa ke rumah sakit, tugas mereka itu membuat si pasien ini stabil. Kalau sudah stabil, baru kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah ini, jadi di banyak negara, terutama negara maju, ambulans sangat penting. Yang terjadi adalah apa? Ya, sampai dari sekitar tahun 90-an, itu semua dilakukan manual. Jadi operator itu terima telepon, lalu nanti dia kemudian mengatakan, tanya kepada yang telepon lokasinya di mana, dan nanti dia akan secara manual mencari itu ada di mana ambulans terdekat, dan telepon ambulans terdekat itu menyuruh mereka datang, ya. Lalu tahun 92 itu diotomatiskan, ya, semua diotomatiskan. Lalu 26 Oktober tahun 92 sistem terkomputerisasi untuk London Ambulance Service dijalankan. Dampaknya apa? Bubar semua. Sistemnya tidak mampu
menangani. Mereka tidak tahu ambulansnya ada di mana. Orang yang tidak minta ambulans dikirimi ambulans. Sedangkan orang yang butuh ambulans dan sudah nelpon, ambulansnya tidak datang-datang. Beberapa orang meninggal karena kasus ini. Ya. Nah, keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, sistem dikembalikan ke manual. Nah, kenapa ini terjadi? Karena si pembuat sistem itu tidak paham cara kerja ambulans. Nah, ini maka kalau kalian lihat, ya nanti kalian mengembangkan sistem atau aplikasi sebagai sistem analis. Sekarang itu istilahnya zaman dulu namanya sistem analis. Sekarang sistemnya berubah menjadi bisnis analis. Kenapa? Karena di analisa itu bisnis, bukan sistemnya. Setelah menganalisa bisnis, kalian paham bisnisnya, kemudian kalian membuat sistem atau aplikasi yang cocok. Sama-sama jualan, satu minimarket dengan minimarket yang lain berbeda. Itu tadi saya katakan mengapa point of sales itu tidak ada universal, karena tiap toko bisa beda-beda. Itu ya. Contoh kegagalan yang lain, Taurus Project. Wah, kalau ini luar biasa ini. Taurus Project itu adalah upaya untuk membuat sistem perdagangan saham otomatis menggunakan komputer, tidak lagi menggunakan kertas. Ini tahun 80-an. Ya. Setelah 3 tahun dan habis lebih dari 100 juta pound sterling, Taurus Project dihentikan. Nah, udah berapa? Coba dilihat. Sang kosnya itu 75 juta pound sterling. Kalau sekarang dihitung dengan nilai sekarang itu setara 270 juta pound sterling. Luar biasa itu, besar sekali. 3 tahun itu sudah berjalan proyeknya, gagal. Ya. Jadi ada 2 kegagalan di dalam sistem. Satu, itu antara para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini siapa saja? Ya si developernya Taurus ini, otoritas bursa, dan para pedagang saham. Itu tidak bisa sepakat. Yang dibutuhkan itu sistemnya apa? Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya ada di analisis. Si developernya tidak mampu melakukan analisis dengan baik. Requirement-nya tidak bisa disepakati. Ya. Kegagalan kedua itu adalah buruknya manajemen. Ya. Membeli sistem yang tidak sesuai kebutuhan. Nah, oke. Nah, itu gagal. Jadi kalau gagal percuma. Kemudian kita harus melihat, ya, kalau Anda beli teknologi informasi, itu tuh sebagai alat kerja atau sebagai produk. Ya. Contoh, kalau Telkomsel itu investasi ke perangkat IT miliaran, kemungkinan apa yang akan terjadi? Layanan seluler Telkomsel membaik. Ya kan? Pasti itu. Kenapa? Ya memang itu adalah alat produksi. Google beli server baru, layanan Google menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya Indofood beli server baru, apakah lalu produksi Indomie meningkat? Tidak. Apakah produksi Indominya jadi rasanya lebih enak? Tidak. Karena apa? Di Indofood, komputer sebagai alat bantu kerja, bukan alat untuk produksi. Sehingga beli server tidak akan mempengaruhi produk. Tapi kalau Google, Telkomsel, Amazon, beli komputer mempengaruhi produk. Itu ya. Dan nomor 1 yang perlu diperhatikan itu adalah investasi nomor 1 itu adalah pada manusia. Manusia itu yang paling penting. Ya. Oke. Lalu kegagalan itu juga bisa menyebabkan orang mati loh ya. Tadi loncat. Tapi ini ada ini, Terak 25. Nah, Terak 25 itu adalah alat untuk terapi radiasi. Jadi ini untuk penderita kanker. Dulu ibu saya, almarhum ibu saya seperti ini. Jadi ibu saya itu menderita kanker payudara, dan dioperasi, diangkat. Lalu setelah dioperasi, ibu saya itu menjalani perawatan. Pertama, rangkaian perawatannya adalah kemoterapi. Itu
sebanyak 6 kali setiap 3 minggu. Setelah itu perawatan disinar dengan sinar radioaktif ini. Saya dulu sering mengantarkan ibu saya ke Sarjito ya. Jadi lokasi radioterapi itu kalau di Sarjito itu di sebelah kamar mayat, ya, benar-benar tidak nyaman. Ya. Jadi nanti kalau saya datang bersama ibu saya, nanti ibu saya dipanggil, ibu saya akan masuk ke satu ruangan. Lalu ruangannya itu ada pintunya itu khusus penahan radiasi. Lalu nanti ibu saya masuk ke dalam ruangan, ada perawat datang, perawatnya itu akan mengatur alat, lalu dia keluar, perawatnya itu. Keluar lalu pintunya ditutup, lalu mesin radiasinya dijalankan. Perawatannya tidak lama, hanya 5 menit, tapi harus 25 kali selama 5 minggu. Jadi tiap minggu 5 kali. Nah, ini terak 25 ini terjadi apa? Bug di dalam softwarenya. Software yang mengatur mesinnya. Ada kesalahan. Dampaknya apa? Banyak pasien menerima dosis radiasi yang tidak sesuai. Jadi kalau terapi radiasi itu ada dosisnya dan ada daerah yang ditembak. Jadi ibu saya itu sebelum menjalani terapi radiasi itu di bagian tubuhnya sini itu digambar dengan tinta putih seperti tip X. Ini nggak boleh kena air. Ya. Nanti di daerah putih itu yang ditembak dengan sinar radiasi. Ya. Nah ini yang terjadi adalah softwarenya yang untuk nembak itu keliru, dosisnya keliru, daerah yang ditembak keliru. Dampaknya apa? Banyak yang keracunan radiasi, kena dosis radiasi yang mematikan. Ya 3 pasien meninggal. Nah, tuh. Nah, nanti masa depan itu misalnya ini contoh pertanian itu ya, dengan Internet of Things seperti ini. Kalau kalian pernah lihat film Terminator, gitu ya, di mana mesin itu memberontak melawan manusia, gitu ya. Sekarang dengan teknologi seperti ini tuh, ya mungkin kalau mesinnya lalu jadi sadar, punya kesadaran diri, namanya punya singular. Enggak, saya kira kok mesin paling tidak dalam generasi Anda itu tidak akan menjadi seperti Terminator, gitu ya, tidak. Tetapi kalau ada orang jahat yang kemudian memanfaatkan mesin-mesin ini untuk kepentingan kejahatannya, bisa terjadi nggak? Bisa, dan itu sudah terjadi. Meskipun belum pada tahap yang mematikan manusia setidaknya. 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada serangan besar-besaran ke berbagai situs. Ya. Denial of service attack. Salah satu yang besar itu sampai ke, jadi ada seorang blogger ya, bukan blogger, dia jurnalis bidang keamanan sistem, namanya Brian Krebs. Dia itu punya situs website tentang keamanan sistem informasi dan terkenal. Itu di host di Akamai. Akamai itu salah satu penyedia content delivery network besar. Nah, websitenya si Brian Krebs ini digempur dengan DDoS sampai Akamai nyerah. Jadi saking besarnya itu berapa terabyte per detik itu datanya yang digempurkan ke sana, itu penyedia jasanya itu nyerah. Dan kemudian apa? Websitenya dimatikan. Sampai akhirnya kemudian Brian Krebs ini dibantu oleh Google. Jadi yang bisa menahan serangan itu adalah Google. Oke. Nah, yang menjadi unik adalah serangannya itu dari mana? Serangannya itu bukan dari komputer, bukan dari laptop, desktop atau server. Serangannya itu jadi ada hacker itu yang membuat bot malware virus namanya Mirai. Nah, Mirai itu menyerang apa? Mirai itu menyerang CCTV. Jadi banyak kan CCTV yang ada IPTV, IP CCTV, jadi bisa dikendalikan dari internet. Nah, itu yang diambil, itu yang dibajak. Lalu CCTV itu kemudian dipakai untuk menyerang situs-situs yang lain. Jadi benda kecil seperti CCTV saja bisa dipakai untuk menyerang. Dan jumlahnya pada waktu itu beberapa ratus CCTV ya, 150 atau berapa, saya agak lupa. Itu sudah cukup untuk menjatuhkan satu website yang di-host oleh Akamai. Nanti silakan di-search Akamai itu sebesar apa. Mereka nyerah. Sampai harus Google yang turun tangan. Nah ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada,
Minggu depan kita libur, ya. Jadi silahkan dimanfaatkan waktu libur dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita jumpa 2 minggu lagi. Oke, selamat pagi.